Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini saya akan mereview uang kuno kertas Indonesia pecahan 500 gulden seri Nikah tahun 1943. Seperti apa ciri-ciri dan fakta menarik seputar uang 500 gulden ini? Silakan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Dan buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan cita-citanya, sukses dunia akhirat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita mulai saja mereview uang kuno kertas pecahan 500 gulden seri Nikah tahun 1943. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat berukuran sekitar 153 x 73 mm. Pada bagian depan atau bagian obverse uang ini didominasi warna biru. Di bagian sisi kiri desain terdapat gambar lambang agung kerajaan Belanda atau Groot Drijkswapen, adalah lambang pribadi monarki Belanda. Lambang tersebut berbentuk perisai yang di tengahnya terdapat gambar singa bermahkota. Pada cakar kanan singa tersebut menghunus sebilah pedang, sedangkan pada cakar kirinya menggenggam 7 batang anak panah. 7 batang anak panah tersebut melambangkan 7 provinsi anggota Persekutuan Utrecht. Perisai ini dimahkotai mahkota kerajaan Belanda dan ditopang oleh 2 singa yang mengapit pada kedua sisinya. Singa ini berdiri di atas pita yang bertuliskan Ise Mancendre berbahasa Prancis abad pertengahan, yang artinya aku akan bertahan. Dari desain sebelah kiri depan kita beralih ke desain sebelah kanan depan. Pada bagian sebelah kanan depan terdapat gambar sosok Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina adalah anak satu-satunya dari Raja William dari istri keduanya, yaitu Ratu Emma. Ratu Wilhelmina memiliki nama lengkap Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Ia memimpin Belanda selama lebih 50 tahun, lebih lama dibandingkan penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah dunia: Perang Dunia I, Perang Dunia II, krisis ekonomi tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Pada tanggal 4 September tahun 1948, Ratu Wilhelmina menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada putrinya Ratu Juliana. Ratu Wilhelmina meninggal dunia pada tanggal 28 November tahun 1962 dan dimakamkan di kota Delft. Kembali ke desain depan uang ini, pada bagian tengah atas terdapat tag dengan huruf kapital yang bertuliskan Nederlands Indies. Nederland Indie adalah nama wilayah Indonesia di masa kolonialisme. Kemudian di bawah tag Nederland Indie terdapat tag berukuran lebih kecil yang bertuliskan Mumbiljet, yang artinya catatan mata uang. Kemudian di bawah tag Mumbiljet terdapat tag berbahasa Belanda yang bertuliskan 500 Nederland Indische Gouvernement Hulda, yang artinya 500 gulden pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di bawahnya terdapat tag berbahasa Indonesia dengan ejaan lama atau ejaan Pam Opesha yang bertuliskan 500 rupiah. Tag ini menunjukkan bahwa satuan mata uang pada uang kertas ini selain mata uang gulden juga menggunakan mata uang rupiah dengan nilai yang setara.
Kemudian di bawahnya terdapat tag yang berbahasa Belanda yang bertuliskan Wettig betaalmiddel, yang artinya legal tender atau alat pembayaran yang sah. Kemudian di bawahnya terdapat angka 500 sebagai nilai nominal uang ini. Angka 500 lainnya juga terdapat di setiap sudut. Kemudian di bawah angka 500 terdapat tag berbahasa Belanda yang bertuliskan Uitgever Krachten Koninklijk Besluit van 3 Maart 1943, yang artinya dikeluarkan berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 2 Maret tahun 1943, dan keputusan tersebut bernomor 01 STBL.D8. Uang ini ditandatangani oleh Gubernur Hindia Belanda Dr. Hubertus Johannes van Mook dan Direktur Sekretariat de Javase Bank Dr. R.E. Smith. Kemudian di bagian tengah bawah terdapat mikrotag yang bertuliskan American Banknote Company, yang merupakan perusahaan percetakan Amerika yang mencetak uang ini. Dari desain depan kita beralih ke desain belakang uang ini. Di bagian belakang uang ini didominasi warna hijau. Pada bagian tengah atas terdapat tag yang menggunakan huruf kapital yang bertuliskan Nederlands Indie. Kemudian pada bagian tengah terdapat 3 gambar utama yang menggambarkan 3 kekuatan militer kerajaan Belanda, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Untuk kekuatan Angkatan Udara digambarkan pada desain sebelah kiri yang menampilkan sosok seorang pilot yang berdiri di samping depan pesawat tempur jenis Brewster F-2A Buffalo buatan Amerika. Pada bagian belakang pesawat ini terdapat lambang kenil, yaitu segitiga terbalik berwarna orange. Dan sosok pilot yang berdiri di depan pesawat tersebut diperkirakan bernama August Deibel, yang merupakan salah satu pilot terkenal Angkatan Udara Kerajaan Belanda. August Deibel pernah mendapatkan penghargaan Military William Order karena prestasinya yang telah berhasil menjatuhkan 3 pesawat Jepang saat terjadi pertempuran di daerah Semplak, Jawa Barat. Namun sayangnya beliau gugur saat terjadi pertempuran di Lembang pada tanggal 7 Maret tahun 1942. Kemudian pada bagian tengah terdapat gambar sesosok tentara yang berdiri menyamping. Ciri utama dari tentara tersebut adalah topinya yang menekuk di salah satu sisinya. Topi tersebut dinamakan topi bambu hood, yaitu topi khas tentara Kenil. Kenil adalah singkatan dari Koninklijke Nederland-Indische Leger atau Tentara Kerajaan Belanda. Kenil dibentuk setelah Perang Diponegoro usai tahun 1830, yang para anggotanya terdiri dari tentara sewaan, tentara Belanda yang disertir, dan rakyat pribumi. Dengan iming-iming gaji yang besar, yaitu 300 gulden per bulan atau sekitar 1 tahun gaji buruh, Kenil berhasil merekrut puluhan ribu tentara. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949, maka akhirnya Kenil dibubarkan pada tanggal 26 Juli tahun 1950. Kemudian pada bagian tengah kanan uang ini terdapat gambar kapal perang atau warship yang melambangkan kekuatan angkatan laut kerajaan Belanda. Kapal perang tersebut adalah tipe kapal penjelajah atau cruiser, dan kapal penjelajah kerajaan Belanda yang terkenal adalah Java dan Sumatera. Dinamakan demikian karena kedua kapal ini digunakan untuk memperkuat armada tempur di wilayah tersebut. Gambar pada uang nikah ini adalah kapal penjelajah yang bernama Java yang memiliki berat 6.670 ton dan mampu memuat 5.206 awak kapal. Dengan muatan penuh, kapal ini mampu mengarungi lautan sejauh 5.000 mil dengan kecepatan 12 knot. Pada tanggal 27 Februari tahun 1942, kapal ini dihadang konvoi Jepang yang berkekuatan dahsyat. Java terkena torpedo tepat di gudang amunisinya sehingga meledak dan mematikan sistem kelistrikan.
Akibatnya, para kru tidak bisa menurunkan skocinya dan hanya menggunakan barang seadanya untuk menyelamatkan diri. Sekitar 15 menit kemudian, kapal ini tenggelam membawa serta 512 anak buahnya berikut sang kapten PH BM van Stralen. Kembali ke desain bagian belakang uang ini, pada sisi sebelah kiri gambar utama terdapat teks undang-undang berbahasa Belanda, sedangkan di sisi kanan gambar utama juga terdapat teks undang-undang namun menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di setiap sudutnya terdapat angka 500 sebagai nilai nominal uang ini. Lalu di bagian tengah paling bawah terdapat mikrotek yang bertuliskan American Banknote Company. Kemudian untuk nomor seri uang ini terdapat di bagian depan dengan posisi di sisi kiri dan kanan atas. Untuk nomor seri uang ini berwarna merah dan selalu diawali dengan huruf J. Untuk variasi nomor seri ada dua, yaitu satu variasi 2 huruf prefix diikuti 4 angka tanpa huruf sufiks, dan yang kedua variasi spesimen terdiri dari 6 angka 0 tanpa huruf prefix maupun huruf sufiks. Untuk variasi spesimen terdapat tulisan spesimen dengan posisi vertikal di bagian depan, agak pinggir, samping kiri dan kanan uang ini. Kemudian pada sisi belakang terdapat tulisan spesimen yang terletak di bagian bawah kiri dan kanan gambar utama. Kemudian di bagian bawah terdapat 2 lubang. Uang pecahan 500 gulden seri Nikka ini sangat sulit ditemukan. Kebanyakan kolektor hanya dapat menyimpulkan sampai pecahan 100 gulden saja. Mengapa uang pecahan 500 gulden ini sangat sulit ditemukan? Lalu, berapakah nilainya jika dibandingkan dengan uang zaman sekarang? Uang ini sangat sulit ditemukan kemungkinan karena pecahan ini adalah pecahan paling tinggi dari seri Nikka lainnya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki uang ini. Lalu, berapakah nilainya jika dibandingkan dengan uang zaman sekarang? Jika di video sebelumnya telah saya ulas bahwa uang 100 gulden nilainya setara dengan uang 20 juta zaman sekarang. Jadi untuk uang 500 gulden nilainya sama dengan 20 juta kali 5 sama dengan 100 juta. Wow, angka yang sangat fantastis. Satu lembar nilainya 100 juta. Tentu pada waktu itu hanya para sultan saja yang bisa memiliki uang ini. Lawang zaman sekarang saja uang 100 juta itu besar dan sangat berharga sekali. Namun karena uang ini adalah uang yang sudah bekas dan sudah tidak berlaku lagi, maka bisa jadi harganya sekarang telah mengalami penurunan. Jika sobat YouTube ada yang menyimpan uang ini dan berniat ingin menjualnya, bisa menghubungi nomor saya yang ada di kolom deskripsi. Barangkali harganya cocok. Uang 500 gulden ini juga memiliki versi proof-nya, yang mana pada versi proof tersebut tidak memiliki nomor seri. Rupanya uang jenis ini juga digunakan oleh para pemberontak RMS atau Republik Maluku Selatan dengan ciri-ciri terdapat stempel RMS. Untuk pengaman uang ini hanyalah berupa titik-titik berwarna yang tersebar secara acak. Titik-titik ini akan memudar bahkan hilang jika diberikan perlakuan khusus seperti di cleaning atau dicuci. Namun sobat YouTube tetap perlu berhati-hati meskipun uang ini terdapat pengaman titik-titik berwarna. Bukan berarti uang ini aman dari pemalsuan. Karena harganya yang lumayan tinggi, bisa saja uang ini dipalsukan. Untuk itu tidak ada salahnya tetap waspada dan berhati-hati jika ingin membeli uang seperti ini. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas pecahan 500 gulden seri Nikka. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat YouTube semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di berbagai media sosial. Dan jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis dan agar supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini sampai selesai.
Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawase.